Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini bersama saya, Esther Solihin. Judul yang saya pilih dalam renungan harian hari ini adalah Jebakan Batman. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Kitab Matius pasal 22 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka dia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jebakan Batman adalah istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan bahwa ada perbuatan atau sikap dari seseorang yang dengan sengaja dilakukan terhadap pihak lain yang penuh intrik dan tipuan, sehingga pihak yang dijebak tanpa sadar masuk dalam perangkap dan kemudian mengalami sebuah kerugian, bahkan mungkin penderitaan. Entah dari mana istilah ini dimulai. Mungkin juga karena dalam cerita tentang sang hero Batman, dia memiliki begitu banyak jebakan di Batcave-nya atau gua tempat markas Batman agar musuh tidak dapat masuk. Jebakan Batman inilah yang disiapkan oleh para Farisi untuk menghancurkan Yesus demi memuaskan kebencian dan ketidaksukaan mereka pada Yesus karena iri hati. Para Farisi menyuruh para murid dan kaum Herodian untuk menjawab pertanyaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah para Herodian ini? Kaum Herodian adalah suatu golongan bangsa Yahudi pada masa Kristus yang menjadi pengikut Herodes baik dalam hal politik ataupun dalam hal beragama, atau bahkan kedua-duanya, layaknya partai politik pada saat ini. Tentu bukan tanpa maksud Farisi mengirim kaum Herodian dan para murid kepada Yesus dengan pertanyaan apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Bila Yesus menjawab boleh, maka Yesus akan ditangkap oleh bangsa Yahudi sebagai pengkhianat, pembela, dan yang berpihak pada penjajah. Bila Yesus berkata tidak boleh, maka Yesus akan ditangkap juga dan digiring oleh kaum Herodian sebagai pemberontak dan layak dihukum. Tapi tentu saja Yesus paham dia dijebak. Maka jawaban Yesus adalah jawaban yang penuh hikmat, yang tidak terpengaruh pada emosi yang akan bisa menggiring Yesus pada jawaban dan tindakan bodoh dan konyol. Hikmat, kebijakan, pengetahuan, pemahaman bahwa Yesus memiliki nilai diri yang positif dan berharga. Cara berpikir positif, itulah yang kemudian mendasari jawaban Yesus yang tidak membuat Yesus masuk perangkap jebakan Batman tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja hari ini kita tidak akan belajar menjadi Farisi yang memiliki berbagai macam jebakan Batman dan penuh intrik demi memuaskan diri. Mari kita belajar dari Yesus yang penuh hikmat, yaitu hikmat yang didapat karena pengetahuan dan pemahaman akan firman Tuhan, karena doa yang dilakukan Yesus setiap pagi kepada Bapanya, tanda kedekatan dia dengan Sang Bapa yang tentu saja
menghasilkan nilai diri yang positif dan pemahaman bahwa Yesus adalah manusia yang sangat berharga bagi Sang Bapa. Di balik dialog Yesus dengan murid Farisi dan kaum Herodian, kita belajar ketika para penyerang mengeluarkan kata-kata berbisa, tangkislah dengan kata-kata bijak berdasarkan firman Tuhan yang mengendap dalam hati dan pikiran kita. Tetapi sebagai pengikut Yesus, tentu saja kita juga harus berlaku arif terhadap perkataan kita. Ada nasihat dari para bijak yang berkata, "Always pray to have a soul that never loses fight in God." Selalulah berdoa supaya kita tidak kehilangan iman kita dan percaya kita kepada Tuhan kita. Sehingga dengan hikmat itulah kita memiliki sebuah hikmat untuk melakukan hal ini, yaitu melakukan tentang kurangi dan perbanyak dalam hidup ini. Apa yang kita kurangi dan perbanyak? Kurangi ucapan dengki dan perbanyak ucapan kasih. Kurangi mengejek dan perbanyak ucapan menghargai. Kurangi kata yang melemahkan, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang menuduh, kata-kata yang menghakimi, menganggap pihak lain yang salah, menganggap pihak lain lemah, menganggap pihak lain bodoh dan patut dikecam dan ditekan. Dan ubahlah serta perbanyak kata-kata yang membangun, kalimat positif, kata-kata yang mendorong, menguatkan, meneguhkan, memulihkan. Tentu saja tidak mudah, apalagi bila sudah menjadi sebuah kebiasaan kita. Bisa saja kita membela diri dan berkata, "Memang aku begini, memang aku ini orangnya, ya orang lain mau terima atau enggak terserah." Bukan soal itu. Tetapi hari ini mari kita belajar. Bukankah menjadi murid adalah proses? Terus-menerus kita harus belajar. Dan kita adalah murid Yesus. Dan saat kita masih ada waktu yang kita jalani, tentu berarti masih banyak waktu bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah murid yang berjuang untuk berhasil melakukan pelajaran dari Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.